Oke, kita mulai dengan usaha. Ya, eh, di sini saya contohkan ada seorang anak melakukan gaya pada sebuah benda, dia melakukan gaya. Akibat gaya itu, bendanya pindah. Jadi dia melakukan gaya, bendanya pindah sejauh S. Nah, di sini dikatakan bahwa anak ini melakukan usaha. Ya, mana definisi usaha itu adalah hasil kali antara gaya dan perpindahan. Adapun satuan gaya itu adalah Joule dengan satuan W. Bisa kalian lihat, gaya dirumuskan dengan W, F kali S. W ini adalah usaha, F ini adalah gaya, S itu adalah perpindahan. Ya, ini berarti jadi anak ini melakukan usaha akibat gaya yang dia lakukan, bendanya pindah sejauh S. Ini posisi awalnya, setelah itu ini posisi akhirnya. Jadi bendanya pindah akibat gaya F itu, anak ini melakukan usaha. Kemudian ada macam-macam usaha. Ya, kalian lihat di sini ada sebuah benda ditarik dengan gaya F. Ya, akibat gaya ini bendanya berpindah sejauh S. Ini awal, ya. Setelah itu kasih gaya F, bendanya menjadi pindah sejauh S. Contoh, nah ini, ya, kuda ini menarik peti sejauh. Akibat ini, maka peti ini menjadi pindah. Yang kedua, itu ada ya, ada sebuah peti tapi dengan gaya F, tapi bendanya pindah bukannya mengikuti arah F ini, bendanya pindah berlawanan dengan arah gaya. Nih, ya. Jadi gayanya ke atas, nih, tapi bendanya pindahnya ke bawah. Ya, contoh, ini ada seorang anak menahan peti dengan gaya ini, ya dia tahan dengan gaya, tapi petinya ini pindahnya sana. Ya, ini berlawanan. Yang ini disebut dengan nama usaha, anak ini melakukan usaha negatif. Sedangkan ini di mana perpindahan benda itu sama dengan arah gaya. Ini disebut dengan usaha yang positif. Ya. Jadi jika sama, arah gaya sama dengan perpindahan, disebut dengan nama usaha positif. Yang enggak sama namanya usaha, yang berlawanan namanya usaha negatif. Ada satu lagi, ya. Ada satu lagi, seorang anak melakukan gaya. Misalnya F, tapi akibat gaya ini bendanya tidak pindah sama sekali atau diam. Ini disebut, contohnya nih ya, ini disebut dengan usaha yang nol. Ya, contohnya ada seorang anak mendorong tembok dengan gaya, nah, ya, misalnya gayanya 80 Newton, tapi temboknya diam. Ini anak itu melakukan usaha yang nol. Jadi dari ketiganya ini, usaha, macam-macam usaha itu ada 3. Ada yang usaha positif, yang seperti ini ya, ini namanya usaha positif. Ada yang usahanya negatif, ya, nih usahanya negatif. Kemudian ada yang usahanya nol, ya. Usahanya nol itu jika dia melakukan gaya, tapi bendanya tidak pindah kemana-mana. Ya, kita lanjutkan setelah usaha kita lanjutkan ke daya. Ya, daya itu adalah kecepatan melakukan usaha. Daya itu adalah kecepatan melakukan usaha. Ya, satuannya itu adalah joule. Karena satuan daya itu joule, satuan kecepatan dibagi sekon. Satuan daya adalah joule per sekon, yang disebut juga dengan nama watt. Satuan yang lain itu adalah HP, dk, ps, dan
sebagainya. Ya, konversinya 1 HP atau istilah Indonesianya itu daya kuda, ya, sama dengan 746 watt, ya. 1 HP 746 watt, 1 daya kuda. Daya bisa dirumuskan dengan P W bagi T. W ini itu ada usaha, T itu waktu, ya. T ini adalah waktu. Jadi daya itu bisa dirumuskan dengan P sama dengan W bagi T. Oke, coba kita latihan soal, ya. Dan soal tentang yang pertama tentang usaha, ya. Saya di sini akan berikan sebuah contoh soal. Tolong pahami baik-baik, di sini ada sebuah gambaran tentang usaha. Ada sebuah gaya bekerja pada sebuah benda. Nih, gayanya bekerja 60 Newton. Akibat gaya 60 Newton ini, bendanya pindah sejauh ini 5 m. Ya. Nah, pertanyaannya, apakah usaha yang dilakukan oleh gaya itu? Untuk menjawab soal ini, kita lihat dulu datanya. Data di dalam soal itu apa aja yang ada, atau lebih umum dengan nama diketahui, ya. Pertama, gaya. Gayanya yang bekerja adalah 60 Newton. Jadi dalam sistem itu ada gaya 60 Newton. Kemudian akibat gaya itu bendanya pindah sejauh 5 meter. Yang ditanyakan apa? Kan itu adalah usahanya atau W. Tadi sudah dijelaskan bahwa usaha itu bisa ditentukan dengan mengalihkan F dengan S. Oke, kita masukkan F-nya, S-nya juga, maka menjadi 60 kali 5 sama dengan 300 Joule. Berarti gaya itu melakukan usaha 300 Joule. Nilainya ini adalah positif. Kenapa positif? Karena gaya searah dengan perpindahan. Ya. Contoh soal yang kedua. Coba kita lihat jika, ya, contoh soal yang kedua, ya. Perhatikan gambar di bawah ini. Jika ada 2 gaya yang bekerja pada sebuah benda, bagaimana kita menentukan usahanya? Contoh, ya. Nih, ada 2 gaya. Yang satunya 3 Newton, ya, arahnya ke kiri, yang 10 Newton ke kanan. Akibat 2 gaya ini, bendanya menjadi pindah sejauh 5 meter. Ya. Nah, tentukanlah usahanya. Kita ambil datanya dulu, ya. Data apa yang ada di sana? Ya, pertama ada 3 Newton ke kiri, yang kedua ada 10 Newton ke kanan. Ya, ini ada 2 gaya. Ada 2 buah gaya bekerja pada sebuah benda. Ya, akibat 2 gaya itu bendanya pindah sejauh 5 meter. Ya. Yang ditanya adalah usaha W sama dengan F kali S. Nah, karena ada 2 gaya, maka kita cari dulu, ya. Ini gayanya, kita cari dulu resultannya, ya. Penjumlahan gayanya. Penjumlahan gaya segaris berlawanan. Berarti F2 kurangi F1. 10 kurang 3 hasilnya bahwa dalam peti itu bekerja gaya 7 Newton ke kanan. Nah, kalau sudah kita temukan gaya resultannya, maka kita akan menemukan W-nya.
W itu adalah F kali S 7 kali 5. 7 Newton, ini dapat dari sini. 5 Newton itu adalah S-nya. Nah, sama dengan 35 Newton dan usahanya positif. Kalau kita lihat dari F2. Contoh soal yang ketiga. Ya, yang ketiga. Perhatikan kembali soal di bawah ini. Nah, apa yang terjadi di sini? Ya, di dalam gambar ini kalian bisa melihat bahwa ada seorang anak melakukan gaya 80 Newton yang arahnya ke sana. Tapi bendanya pindahnya ke sini, ya. 10 meter, ya. Tapi berlawanan arah dengan gaya yang dilakukan oleh anak itu. Nah, tentukan usahanya yang dilakukan oleh anak tersebut. Ya. Kalau tadi penjelasannya bahwa ini adalah usaha yang negatif. Kenapa negatif? Karena perpindahan benda tidak searah dengan gaya. Oke, coba kita tentukan, ya. Kita cari usaha dilakukan oleh anak ini. Pertama, kita cari dulu datanya. Ada gaya 80 Newton kiri, sedangkan bendanya pindahnya 10 Newton ke kanan. Nah, itulah W-nya. W sama dengan F kali S. 80 kali 10 800 Joule. Ya. Nilainya, usahanya nilainya negatif. Ya. Karena anak itu melakukan usaha yang negatif. Gayanya berlawanan dengan arah benda. Contoh soal yang keempat. Nah, ini saya kasih contoh soal usaha yang nol, ya. Kalian lihat ada seorang anak di sini melakukan gaya mendorong tembok, ya, dengan gaya 100 Newton. Akibat gaya yang dilakukan oleh anak ini, temboknya nggak kemana-mana atau diam. Kalau diam itu berarti S-nya sama dengan 0, perpindahannya 0. Tentukanlah usaha yang dilakukan oleh anak ini, ya. Oke, kita lihat datanya. Data yang ada adalah F gaya 100 Newton, perpindahannya 0, maka ditanyakan W-nya. W itu adalah F kali S, ya. Jangan lupa ini 100 kali 0 sama dengan 0 Joule. Berarti walaupun anak itu melakukan gaya, tapi usahanya adalah 0. Usaha yang dilakukan oleh anak itu adalah 0. Satu lagi contoh soal tentang daya. Nah, ini ada contoh soal tentang daya. Ada seekor kuda menarik kereta dengan gaya 900 Newton. Ini kuda ini menarik peti ini. Akibatnya petinya pindahnya sejauh 20 dalam jangka waktu 60 detik. Hitunglah daya kuda itu, ya. Oke. Nah, diketahui apa? Daya 900 Newton. Perpindahan 20 dalam waktu 60 sekon. Yang ditanya adalah nih, P. Tadi sudah saya jelaskan bahwa P itu adalah usaha bagi waktu, ya. Nah, karena di sini usahanya belum ada, kita tentukan dulu usahanya. W F kali S, ya. Ambil data.
Kita ketemukan usaha kuda itu adalah 1800 joule, ya. Nah, lalu kita bisa menentukan dayanya, yaitu W bagi T 1800. Nah, kita ngambil waktu di sini. T-nya set 60 menghasilkan 30 joule per sekon atau 30 watt. Oke, itulah contoh-contoh soal usaha dan daya. Oke.